Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caikal Malik Fasya dan teman saya. Nur Alimah Agung Lestari. Di sini kami akan menjelaskan tentang Project Based Learning. Apa itu Project Based Learning? Pembelajaran berbasis proyek atau PBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan strategi tertentu dalam pelajaran yang mengubah atau mengembalikan wajah kelas tradisional. Maksudnya, melalui pembelajaran ini, di kelas yang umum menggunakan pembelajaran konvensional menjadi lebih inovatif. Dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik melakukan investigasi atau penyelidikan melalui pernyataan terbuka, menerapkan pengetahuan untuk menghasilkan produk. Selain itu, dalam pembelajaran ini disetting agar peserta didik yang lebih aktif dalam pembelajaran dengan bekerja sama dalam suatu kelompok. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik pembelajaran sebagai berikut. 1. Peserta didik membuat keputusan dengan kerangka kerja. Yang kedua, ada permasalahan atau tantangan yang dianjurkan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Dan proses yang keempat ada proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang kelima, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atau aktivitas yang sudah dijalankan. Selanjutnya, produk akhir peserta didik dalam mengejarkan proyek dievaluasi secara kualitatif. Yang terakhir, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek menurut The George Lucas Educational Foundation adalah sebagai berikut. A. Penentuan pernyataan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pernyataan esensial. Pernyataan yang dapat memberikan penugasan kepada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Topik penugasan dikaitkan dengan dunia nyata yang relevan dan bermakna untuk peserta didik. Dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Yang B. Mendesain perencanaan proyek. Perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasakan memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dan menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. C. Menyusun jadwal. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dan menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini diantara lain membuat timeline, alokasi waktu untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, membuat deadline, batas waktu akhir. Yang ketiga, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru. Keempat, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara tidak berhubungan dengan proyek. Yang kelima, meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu cara. Yang D, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring di dalam dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. Agar mempermudah proses monitor, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Yang E, menguji hasil. Penilaian dilakukan dengan membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dan mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik. Memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik. Membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya.
Yang F, mengevaluasi pengalaman. Pada akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi ini dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya itu kelebihan Project Based Learning. Menurut Bos dan Krauss dalam Abidin, 1. Model ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan atau apapun dalam pelaksanaannya. 2. Siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Ketiga, siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya, terintegrasi sebagai alat untuk penemuan, kolaborasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dalam cara-cara baru. Yang keempat, meningkatkan kerjasama guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang melintasi batas-batas geografis atau bahkan melompati zona waktu. Yang kelima, mengajukan pertanyaan secara informasi dan menginterpretasikan informasi atau visual dan tekstual yang mereka lihat, dengar, atau baca. Yang keenam, membuat rencana penelitian, mencatat temuan, berdebat, berdiskusi, dan membuat keputusan. Yang ketujuh, bekerja untuk menampilkan dan mengonstruksi informasi secara mandiri. Yang kedelapan, berbagi pengetahuan dengan orang lain, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan mengakui bahwa setiap orang memiliki keterampilan tertentu yang berguna untuk proyek yang sedang dikerjakan. Yang terakhir itu menampilkan semua disposisi intelektual dan sosial yang penting dibutuhkan untuk memecahkan masalah dunia nyata. Kelemahan Project Based Learning. Yang pertama itu memerlukan banyak waktu dan biaya. Kedua itu memerlukan banyak media dan sumber belajar. Ketiga memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Keempat ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakan. Yang kelima memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam membutuhkan biaya yang cukup banyak. 7 banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Yang ke-8, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang ke-9, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang ke-10, adanya kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.